Oke, selamat malam kabeh. Kita kedatangan Mas Gaduh dari channel Lapondelo. Wuih, channel yang terkenal karena subscribernya yang masih sedikit. Oh Mas, Lumayan. Nah, ini aku gini Mas, aku punya berita yang lagi viral di Twitter. Ini dari @Naima Maheswari. The Real Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Wah, ini menceritakan kalau ada kuburan, kemudian tuh kuburan di desa digali, kemudian dimasukin bangkai ayam, rambut, foto orang, alamat lengkap, mantra-mantra. Nah ini jarum-jarum, nenek foto, terus nah ini bangkai-bangkainya ditaruh di kuburan orang. Nah ini dibuka. Tenanan ya. Iya. Ceritanya ada kuburan di desa. Terus kok yang anaknya yang punya kuburan ini menurut Twitter itu tadi kok gunduk. Oh, kok tambahan ada tanah baru. Dirubung lalat. Terus didudah kuburannya. Dibuat ternyata ada batang. Batang apa ya? Bangkai. Oh iya, bangkai. Ada batangnya, ada bangkainya. Nah itu. Terus itu sebenarnya ini fenomena apa? Fenomena ini jelas fenomena orang putus asa lah. Fenomena putus asa. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak. Oke. Tuh. Apakah itu efektif nggak sih? Kalau aku sih serem ya dulu fenomena kuburan itu dengan foto, alamat lengkap, mantra itu buatku serem. Ya efektif enggaknya tergantung keilmuan. Jadi kita melihatnya itu keilmuannya. Jadi bisa saja mantra yang sama pelakunya si A efektif, pelaku si B nggak efektif, tergantung lah. Beda orang kan beda-beda. Oh, beda orang beda. Kalau masalah nama itu memang sering dipakai media, makanya susah kalau buat public figure, hati-hati. Nama itu kalau bisa sering dipakai itu nama sampai bin 2 tingkat itu rawan. Apalagi kalau public figure tanggal lahir kan jelas. Nenek Karena itu buat ngitung Neptunasnya. Jadi kan ada orang ya kalau larinya ke kejawen atau apapun lah, mau Bali mau apa pasti ada hitungannya. Tanggal lahir sekian, bulan sekian, ini naasnya apa, itu diserang hari lemah. Sebetulnya hari lemah. Makanya kalau orang yang tahu hari lemah dibanyakin puasa, kayak kalau yang non muslim mau sering banyakin ibadah gitulah pokoknya. Mengerikan sekali. Terus enak apa nih Mas? Sing perlu dari fenomena itu yang apa sing pengen bawa omongin? Kalau saya melihat itu, jadi sekilas ngelihat sih itu pelet sih, bukan santet, pelet. Cuma tipe jenisnya itu saya kurang paham karena harusnya kalau ada mantranya kan, ini cuma mantranya. Cuma saya ngelihat itu nanti sepertinya pelakunya ini ya juga kurang paham karena dia mantranya itu bukan tulisan sendiri, kayak nyobek dari buku terus ditulis-tulis. Mungkin ada guru atau yang menasihatin, tapi efektivitasnya sih saya rasa sih kurang ini. Cuma intinya dia patah hati. Terus kenapa harus ada pocong, harus ada jarum, harus ada foto, rambut ada nggak tadi? Ada. Itu media. Berarti orang yang dikenal sakit hati, patah hati. Kalau pocong, makanya kalau ada mantranya itu enak, jelas tahu. Kalau pocong itu biasanya dipakai mau santet mau pelet, itu nanti efeknya itu orangnya itu merasa kayak sesek, sempit, kayak orang digencet di kubur. Tapi kalau dekat sama orangnya yang melet, enggak. Lega, senang. Kalau jarum itu sama buat nancepin ini. Cuma kalau rambut itu macam-macam, bisa dipakai untuk media pelet juga. Ada yang jenis pelet yang, mohon maaf, jenis pelet yang birahi. Jadi birahinya bisa ke nafsu. Apalagi kalau sesek nanti ketemu itu, loh, iya, tak langsung ada itu. Mekakang. Tapi ini pelet, bukan santet. Kalau ya sebetulnya hampir sama lah, santet pelet cuma efeknya aja kan beda-beda. Itu sih sekilas. Efeknya itu beda-beda, enak sing dibuat. Lek kecedek horny. Ada. Pelet seks, santet kok seks masuk, itu masuk toh. ada memang. Ya itu fenomena. Sangar ya. Apa nih ya? Iki. Jadi ya buat teman-teman juga nggak usah takut. Maksudnya kalau yang buat public figure kan ada istilah namanya pelawak susah disantet gitu ya. Kita ngomongnya agak melebar ya, santet dan pelet kan hampir sama. Dan itu ya sebetulnya benar pelawak tidak bisa susah disantet, tapi dalam artian itu bukan pelawak secara profesi, maksudnya
kehidupannya harus seperti apa ya? Harus Guyu, pelawak juga. bukan yang di panggung ngelawak menghibur orang, tapi malu setelah di panggung Oke. emosian Jadi, sama melawaknya aja. itu di bawah dan di atas panggung itu sama. Bukan melawak yang vulgar, tapi uripe itu guyu loh mas. Urip guyu kan auranya positif itu. Aku banget. Itu penting buat public figure juga, nanti nalanginya pakai sering ngasih bagi-bagi sodako itu buat nalangi. Sodako. Sama dikurangi nyakiti orang. Wis. Karena itu efek dari nyakitin orang sih. Orang sakit hati toh itu. Mau pelet, mau santet, mau tenung, mau teluh, macam-macam kan. Karena ada tingkatannya macam-macam. Itu. Kalau sudah terlanjur kena. Nah, kalau sudah terlanjur kena itu sebetulnya gini. Prosesi, kita bahas prosesi ini dulu. Prosesi pengiriman santet pelet itu kan prosesi kalau yang pakai materi, yang pakai benda kayak jarum atau paku itu kan dari materi dirubah energi, dia jadi dematerialisasi, mendekati orangnya lagi jadi materi. Berarti saat bisa masuk ke orang jadi materi, itu sebetulnya energi orangnya atau medan elektromagnetik orangnya lagi lemah. Makanya ada Romo siapa itu pakai kumparan tembaga itu cuma buat mengusik prosesi dematerialisasi jadi materi ke orang itu dirusak energi, jadi nggak bisa jadi. Kalau sudah kena ya harus ikhtiar. Ikhtiarnya itu apa? Ya cari, pertama tetap medis. Saya sarankan tetap medis. Soalnya sekarang banyak orang halu juga. Dikit-dikit merasa diguna-guna, dikit-dikit merasa disantet ke medis. Kalau dari medis sudah mentok di USG, di ronsen nggak ada, apalagi di ronsen sudah kelihatan, baru nanti paralel lah. Nggak hanya semata-mata baru ke orang pintar. Tapi sebetulnya tidak semudah itu orang disantet. Dalam artian kalau kita ada rambu-rambunya. Pertama tadi ada hukum di mana kalau kita nyakitin orang yang tanpa sengaja, maka kita dikasih sering disuruh kayak mengucapkan mohon maaf ya tadi kecapean, sorry. Itu bahasa basi itu penting karena ada hukum di mana kalau kita sudah minta maaf sana tidak memaafkan itu nanti kalau mereka ngirim pun energinya itu nggak maksimal. Kuat. Terus kita baik sama orang yang kita ngobrol kemarin, misal kiriman dari Banyuwangi mau ke Jakarta, kalau kita sering nolong orang, baliknya itu ya seperti itu. Misal nanti ada ngirim dari Banyuwangi ngelewati Jember, ada orang pinter ngelihat, paling ikut doain, moga yang dikirimin ini tidak ngepek. Berapa orang yang mendoakan baik sampai Jakarta mak klutek. Itu Luar biasa ya. Oh, efeknya baik sama orang. Untung aku baik banget. itu penting. Medianya, jenisnya macam-macam lah. Pernah nangani orang disantet? Saya pernah disantet. Santet Serius? pernah, pelet pernah. Semangat dipelet, hello. Aku yo ganteng yo nom-noman lo ya, nom-noman. Sama dipelet piye? Jadi kalau santet, ngomong santet dulu. Saya pernah Oke. santet itu yang spontan. Spontan itu memang itu waktu SMA karena yo vulgar kan ceritaku sing nantangi wong gitu loh. Itu efeknya saya dikerjain sampai berdanah. Kalau masih buka berdanah saya ada bekasnya nih di punggung, udel. Sikil itu dia benanah, kumatnya itu yang panas dingin kayak ditusuk-tusuk itu habis adzan maghrib sama habis subuh. Biasanya pok habis pagi ke mau pergantian hari gitu loh, pergantian suasana kok temperatur itu kerasa. Tapi nanti ada prosesnya disembuhkan. Terus yang sembuh ya apa kok terus ya yang ada lah itu jadi Nggak oleh. ini buka dapur gula nanti. Ada lah, karena waktu itu memang ceritanya aja, waktu itu SMA kan faktor masih muda emosian, habis yang kerjaanku nantang dukun-dukun nggak jelas itu kan, habis itu pulang seweneng sombong. menang, soalnya menang. Ya menang sombong. Biasa anak-anak mohon maaf saya juga bukan orang yang baik, mendem. Oh. Mendem subuh langsung kaget aku wis melepuh. Bekas di sini ada. Ada kalau dibuka itu punya bekas-bekas belang-belang. Itu dengan tangan. Itu prosesnya agak lumayan lama lah itu, beberapa bulan ya, 2 bulanan itu saya. Keluar materialnya keluar apa? Jadi kayak pori-poriku itu tiap ujungnya rambut itu menonjol jadi butiran-butiran nanah. Dan kuatel tapi kalau pas nggak mau maghrib sama subuh itu gatel, tapi pas kalau mau subuh maghrib itu panas terus kayak di atasnya wedangan orang Jawa itu. Nah terus itu isinya apa, ditancepi apa? Enggak, itu dia memang sistemnya itu kalau dia itu santetnya bukan santet lepas, santet yang continue. Jadi memang dia
ternyata nanti ceritanya panjang, ternyata dia ke gurunya yang ngirim tapi di sistemnya continue. Intinya sih warning lah, gue nganu muridku urusannya karo aku gitu. Nanti ada prosesnya juga lanjut. Tapi itu dia sistem santetnya santet yang nggak lepas. Kalau santet lepas itu kirim sedes mati, sedes dia lepas gak. Kalau yang nggak lepas itu continue, dia itu pertama bikin jaringan dulu, waduh fiber optiknya dibikin, terus pelan-pelan. Biasanya urusannya kayak orang hidup mati nggak mati, jodohnya susah, rezekinya susah, itu termasuk santet itu. Pelet pun juga gitu, ada ya pelet itu cenderung yang nggak continue, yang continue, bukan yang lepas. Terus kan dia nyambung terus, dikirimi terus, disarati terus. Yang lebih itu serem berarti kan itu yang syarat itu butuh dendam yang tingkat tinggi. Oh iya, banget, ya kan? Yang serem itu kalau mati des mari, kalau nggak mati nggak, hidup nggak, itu yang ngeri. Itu sama waktu saya kedua kena itu sama. Jadi kalau teman-teman pernah nonton film Mumi yang sing ireng koyo, tahu kan film Mumi sing kayak binatang kecil kayak coro. Itu aku pernah. Jadi nempel. Awalnya tuh kayak tidur nggak tidur, sakit, aku melek itu di lantai itu mencolot-mencolot nempel ning kulit, makin lagi masuk, ngisep darah memang. Tujuannya intinya sih menghisap semangat hidup lah. Jadi memang jadi malas. Jadi wis ngono iku lah. Jadi mangane males kayak orang mati nggak urip ndak. Itu ya bahaya. Kalau pelet paling serem pelet darah sebenarnya. Jadi pelet nggak usah takut. Yang paling serem pelet darah isbar ngawini anake wong. Itu. Ngawini apa mengentu? Ngentu. Piye ki ngedite? Apa? Ya maksudnya mengambil keuntungan. Nah, itu hati-hati karena apa pelet darah itu bisa bekerja mengambil keuntungan seksual. Itu agak, kalau kita baru pacaran baper, orang seneng baper di pelet, insya Allah mudah. Kalau pelet darah, kenapa sih? Karena namanya beda-beda. Kalau saya menamakan pelet darah, kenapa? Karena medianya itu, misal saya perempuan, Mas Dodit cowoknya, terus kita habis enak-enakan, terus dia meninggalkan saya gitu kan. Itu yang pakai medianya saya, karena Mas Dodit sudah jadi satu sama saya. Itu susahnya lepasnya susah sekali. Soalnya medianya gampang ada di sini. Jadi Mas Dodit bisa nongking gini, itu digawe, getih darah saya dipakai, itu bisa ya. Terus kita udah jadi satu soalnya. Dan itu agak susah memang, karena secara hukum, moral dan apapun kita sudah melanggar. Salah ya. Oh, itu enak itu nyisak. Terus ya apa ya? Katanya ada anggota pernah keluarganya Mas Gandu yang disantet ayamnya mati, itu gimana? Oh, yang itu. Ya adalah ceritanya. Jadi memang ada itu jalur retan sih yang nyantet. Jadi memang kalau itu mau bikin meninggal, itu jenis santet lepas tembak. Jadi santet lepas itu yang levelnya tinggi. Kalau teman-teman sering lihat Banaspati, kelihatan api, itu level tinggi memang. Kenapa dia merasa level tinggi? Kalau levelnya yang medium atau low, dia itu masih nutup-nutupi jati dirinya mau nyantet. Tapi kalau sudah di Banaspati, memang dia siap nantang. Ayo, siapa yang mau nyegah aku nyantet? Berarti dia sudah levelnya, orang mau ini kok mau show up kon, masa wedi tuh. Nanti termasuk yang cerita itu, dia memang santet lepas, mati pengennya. Waktu itu memang kebetulan ya saudara saya itu tahu duluan lah, dia posisi nggak siap, makanya dia ngakalin pakai ayam ditaruh. Besoknya itu ayamnya mati, tapi jeroannya itu di sebelah, tapi nggak ada darah. Jadi ayamnya kempos. Dan jeroannya itu utuh dulu, kayak ngurut, kayak ayam dibelah, diangkat, di sebelah, tapi nggak ada belahnya. Nggak ada belahnya, jadi ayamnya ini utuh, nggak ada darah. Diambil taruh di. Terus solusinya apa, Mas? Ya itu tadi solusinya. Pertama, biar gak gampang disantet. Nggak takut, nggak gampang santet. Jadi intinya santet dan pelet itu gak gampang banget kena ke kita, nggak usah takut. Makin kita takut, itu makin gampang kita kena. Pertama, otomatis lah percaya sama pencipta, itu umum rukun umum. Lah itu ada yang ngatur lah, dan kita harus percaya sama takdir, karena garis hidup itu ada yang ngatur. Nggak usah bingung lah. Wayah tes ya tes, arepi mana? Iya, wayah. Itu ada yang ngatur. Nggak usah kesantet lah, tabrak motor ya iso. Nah, makanya itu sama. Terus kedua, diusahakan bagaimana caranya tidak gampang menyakiti orang, baik sengaja atau tidak sengaja. Kita dikasih kesempatan untuk mengucapkan maaf dulu. Itu gunakan. Karena hukumnya saat kita sudah mengucapkan maaf, sana tidak maafkan, itu nanti lemah efeknya dia kalau mau ngundang-ngundang. Baik. Maaf ya guys kalau ada yang salah dari percakapan kita tadi. Ya, itu penting karena nanti hukumnya itu
agak lemah. Kita lihat kuhab ya hukumnya dulu agak lemah. Terus ketiga juga buat yang sudah terlanjur public figure, sudah ketahuan nama. Oh ya, kalau yang belum tolong dijaga nama, misal nama ayahnya udah ketahuan, nama kakeknya ditahan. Jangan gampang ngumbar foto, ngumbar tanggal lahir. Tanggal lahir itu gampang banget, karena kalau yang level dukunnya itu yang sudah tinggi, dia nggak perlu foto, cuma lihat ketemu nama bin aja tanpa tanggal lahir bisa ketahuan, langsung nembak dia. Jinnya disuruh neropong sampai ke lokasi, oh iki orangnya, dia langsung balik lagi, datanya langsung kecatat. Oke, hajar. Dan kalau yang sudah terlanjur semuanya dilanggar ya banyak bersedekah. Energinya orang yang bersedekah itu pasti mendoakan baik. Wis ta lah. Enak-enak. Nanti ono balasannya itu di luar, tanpa kita harus aktif, pasif, balasan dari luar itu masuk ke kita, adalah lihat perantara orang. Banyak sedekah, baik materi maupun senyum. Intinya rasa wedi, nggak usah takut, semua sudah digariskan. Tuh. Mas, jadi kita menyimpan jimat, apa itu memudahkan diri kita untuk disantet kan? Oh iya. Bukan membentengi. Enggak. Karena kita nggak perlu jimat itu sebetulnya. Jadi justru gini loh, makanya saya bilang dari awal, itu kan kita mematahkan filosofi bahwa kita nggak gampang dikerjain orang. Saat kita percaya dengan jimat, otomatis kita tuh di alam bawah sadar kita sudah membentuk aura negatif kita bahwa waduh, gampang digawe. Nggak perlu itu sebetulnya. Itu yang rentan. Dan ternyata apalagi yang salah kaprahnya yang ngasih jimat itu yang garap, misal ke dukun. Pakai ben gampang loro. Lek loro pun mungkin nek santet nanti cuma ngerasanya panas dingin. Padahal sing panas dingin sing ngasih dukun itu. Media, hati-hati lah, nggak perlu ya gitu. Karena nggak ada, manusia wis jasa. Karena manusia itu sebetulnya bisa membangkitkan energi. Kalau santet, kita bicara santet, ada proses di mana kan santet itu kan kayak yang kirim, kalau barang materi ya, kirim paku, itu kan ada energi dari dukunnya dirubah dengan bantuan jin atau makhluk seperti itu, dari berbuk materi jadi dematerialisasi, dia jadi energi tok dikirim ke kita. Mendekati kita itu ada proses perubahan dari energi jadi materi lagi. Lah kalau energi kita itu kebentuk dengan aura positif, banyak berbaik sangka, mikirnya juga enak, itu dia mau berubah jadi materi lagi gak iso, itu loh masalahnya. Logiknya itu cuma itu sebetulnya. Tapi kalau kita gampang kemerungsung, emosian, pas banget, enak banget, itu kayak di monggokne loh. Itu sebetulnya. Jangan emosian ya, kayak aku senyum-senyum. Jadi logik sebenarnya nggak yang nggak yang inilah. Hidup yang bahagia, murah senyum, tapi jangan palsu. Jangan palsu, jangan tersinggungan. Asli banget nih senyumnya Mas Gadut, asli manis banget kan. Aku nggak boleh, aku di sini harusnya kontennya serius. Channelnya ini uang edan ya, jadi dia tuh main ke kuburan sendiri di puncak gunung sendiri ngono. Masak mie ngono iki ya apa sih ngono. Yang orang wong liya turu penak iki dhek dolan. Iya, pengen mementahkan aja lah bahwa kuburan itu kan bukan hal yang serem. Oh, rumah masa depan kok serem. Kenapa harus serem? Kita nanti ya begitu ya soalnya. Betul. Mantap ya. Berarti yang perlu ditekankan nggak usah punya jimat-jimat. Jadi baik hati, jangan menyakiti orang lain, sedekah, terus beribadah. Betul. Wis. Menurut ya. Wis, ada lagi tanya. Ya wis, makasih matur suwun. Jangan lupa tonton Lapon Delok juga. Lapon Delok nanti kita kasih IG-nya sama channelnya. Makasih. Tunggu penelusuran kami di rumah. Oh iya, tunggu Lapon Delok ke Museum Santet. Ya, Lapon Delok akan bareng Mas Dodit juga. Ya. Lapon Delok akan tour jalan-jalan ke Museum Santet, dan itu yang punya museum itu seorang dokter. Just nanti jangan dibocor, jangan spoiler. Yes, ngono tok. Gitu. Mas Dodit nanti diajak tapi dibentuk dulu, karena kemarin baru diajak, baru nyenggol sidik wis pusing. Aku enggak demek loh. Ya. Tapi ada niat maksa pengen buka. Mas, apa kuwi isine ngono? Bukaan, Mas. Mas aku mumet. Boleh. Itu. Thank you. Makasih. Sampai jumpa.